5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 5 tentang cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Nah, kita akan melengkapi kalimat yang rumpang dengan kata-kata yang tersedia pada kotak di bawah ini adik-adik. Nah, di dalam kotak ini ada kata perakiraan, mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok, hujan, dan cerah. Yuk kita simak percakapan antara Siti dan Lani. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Kata Siti. Halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Tanya Lani. Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton titik-titik cuaca. Nah, menonton apa ya adik-adik kira-kira di sini ya? Ya, menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Nah, diperkirakan akan apa adik-adik? Nah, tadi diperkirakan akan berawan dan mendung di daerah kita. Lalu selanjutnya nih adik-adik. Oh iya, wah padahal kita berencana akan main. Ya, akan main sepeda keliling komplek sore ini, kata Lani. Iya, sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini. Kita apa ini adik-adik? Ya, kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu. Coba kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan, kata Siti ya. Lalu Lani menjawab, baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuacanya cerah. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah, kata Siti. Lalu Lani menjawab sampai jumpa. Nah, ini tadi kita sudah melengkapi kalimat rumpang ya dari percakapan Siti dan Lani melalui telepon. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat adik-adik. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Nah, hal ini disebabkan karena cuacanya yang tidak mendukung. Pernahkah adik-adik mengalami hal yang sama seperti yang Siti dan Lani tadi alami? Mungkin pernah ya adik-adik. Coba kalian belajar membuat percakapan bersama 3 teman kalian. Nah, percakapan itu tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Nah, sebelum membuat percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Misalnya daftar pertanyaannya apa yang akan kamu lakukan, bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan, kapan rencana tersebut dilakukan, di mana kamu akan melakukannya, mengapa tidak jadi dilakukan, dan bagaimana solusinya. Nah, di sini Kak Citra akan memberikan contoh ya, percakapan
Ya sudah Kak Citra, ambil dari www.mikirbae.com. Nah, di sini ada percakapan antara Budi, Udin dan Wawan tentang rencana mereka yang tidak jadi adik-adik ya. Mereka batalkan karena apa? Yuk kita baca bersama-sama. Di sini Budi berkata, "Bagaimana? Sudah siap main layang-layang, Din?" Lalu Udin menjawab, "Sesuai rencana sih memang sore ini, tapi sayangnya cuaca sore ini mendung." Lalu Wawan menjawab, "Iya nih, sayang sekali." Budi berkata, "Kata Pak Guru saat cuaca mendung sangat berbahaya main layang-layang." Lalu Wawan bertanya, "Mengapa bisa begitu, Bud?" Udin bertanya, "Iya, apa bahayanya?" Lalu Budi menjelaskan, saat cuaca mendung sering terjadi kilat dan petir. Petir dapat menyambar apa saja yang dilaluinya. Lalu Wawan berkata, "Wah, mengerikan sekali tuh." Udin berkata lagi, "Sebaiknya kita batalkan saja rencana sore ini." "Bagaimana, Bud?" tanya Udin. "Nah, sebaiknya sih begitu karena demi keamanan diri kita sendiri. Mungkin sebaiknya rencana kita laksanakan saat cuaca cerah. Bagaimana, Wan?" tanya Udin. "Saya setuju, diganti lain waktu saja." Nah, ini tadi contoh percakapan antara Budi, Udin dan Wawan yang membatalkan bermain layang-layang karena cuaca sore itu mendung. Siti tadi membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti ini juga suka menari adik-adik. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Yuk kita pelajari beberapa tarian yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia adik-adik. Nah, di sini ada tari Rato Jaro, itu dari Aceh adik-adik. Kalian bisa cari videonya tentang tari ini. Lalu ada tari Tortor, itu dari Sumatera Utara. Ada tari Piring, nah ini menggunakan piring adik-adik tarinya, itu dari Sumatera Barat. Lalu ada tari Serimpi dari Yogyakarta. Ada tari Balen Dadas dari Kalimantan Tengah, ada reok dari Ponorogo, ada tari lenso dari Maluku, dan ada tari pendet dari Bali. Ini tadi beberapa contoh tari yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi adik-adik, ini baru 8. Di Indonesia tuh banyak sekali budaya, khususnya untuk tari-tarian itu sangat memiliki ciri khas dari masing-masing daerah. Jadi kalian bisa mencari tentang tari Balen Dadas, tari reok, tari lenso, tari pendet dari Bali. Coba kalian cari tahu lebih lanjut bagaimana gerakannya, bagaimana menarikannya, bagaimana busananya. Nanti dari setiap tari-tarian ini akan berbeda-beda adik-adik, dari gerakan, dari busana yang dipakai itu akan berbeda. Nah, berlatihlah satu tarian Nusantara. Nah, mungkin adik-adik bisa berlatih. Kalian dapat belajar dari teman kalian, dapat juga belajar dari orang tua ya yang pandai menari, atau belajar melalui video. Karena dengan berlatih salah satu tarian Nusantara, berarti kalian sudah mencintai budaya Nusantara kita. Nah, latihan menari itu sungguh menyenangkan adik-adik. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat kalian cuaca di daerah kalian itu hujan. Nah, selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibunya. Nah, di sini satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan. Pernyataan di atas itu dapat ditulis dalam bentuk operasi matematika, yaitu 1/4 ditambah 1/4. Jadi Siti tadi makan 1/4 ditambah lagi 1/4 lagi. Maka Siti akan memakan buah semangka ini ada berapa bagian? Ya 1 ditambah 1/4. Jadi pembilangnya saja yang kita jumlahkan, penyebutnya tidak. Di sini penyebutnya sudah sama.
Nah, kita jumlahkan pembilangnya seperti pada pembelajaran sebelumnya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti jawabnya adalah 2/4. Kita lihat soal berikutnya adik-adik. Seorang petani memiliki sepetak sawah ya. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berarti kalau mencangkul lagi itu berarti hasil cangkulannya itu bertambah. Berarti 1/4 ditambah 2/4. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Maka kita jumlahkan. Kita lihat di sini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya adalah 1 dan 2, maka kita jumlahkan 1 ditambah 2/4. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jawabnya adalah 3/4. Jadi sawah yang telah dicangkul petani ada 3/4 bagian. Seperti itu adik-adik, sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang. Sementara ayah berhasil memetik 3/5 keranjang. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah? Berarti yang dipetik Benny 1/5. Ditambah yang dipetik ayah itu 3/5 keranjang. Maka kita jumlahkan adik-adik. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 5. Berarti kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3/5. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti jawabnya 4/5. Jadi jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah ada 4/5 bagian atau 4/5 keranjang. Soal selanjutnya supaya adik-adik lebih paham lagi dengan penjumlahan pecahan. Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk satu loyang. Satu loyangnya 3/4 kg tepung. Nah, ibu akan membuat 3 loyang. Kalau satu loyangnya itu 3/4 kilogram tepung, kalau 3 loyang berapa jumlah tepung yang dibutuhkan ibu? Nah, berarti kita di sini menjumlahkan loyang 1 itu butuh 3/4 kilogram, ditambah loyang 2 juga butuh 3/4 kilogram, ditambah loyang 3 juga 3/4 kilogram. Nah, kita jumlahkan adik-adik. Karena penyebutnya sudah sama, ya kita jumlahkan pembilangnya. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3/4 sama dengan 3 ditambah 3. Berapa adik-adik? Ya, 6. 6 ditambah 3 9. Berarti jawabnya 9/4. Jadi jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu ada 9/4 kilogram. Begitu adik-adik cara mengerjakannya. Lalu berikutnya, Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Sementara Benny memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Benny dulu? Kita akan hitung panjang tali Edo dan Benny. Di sini punya Edo 1/5. Punya Benny itu juga 1/5. Berarti ditambah 1/5 ditambah 1/5 karena penyebutnya sudah sama. Berarti kita tambahkan 1 ditambah 1/5. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti 2/5. Jadi panjang tali Edo dan Benny itu ada 2/5 meter. Sekarang pertanyaan berikutnya ya, masih di soal yang sama. Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Berarti kita tambahkan tali Lani 3/5. Udin itu 2/5. Berarti kita jumlahkan 3/5 ditambah 2/5. Penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2. Berarti jawabnya 5/5 meter. Nah, itu panjang dari tali Lani dan
udin ya. Panjang tali lani dan udin ada 5/5 meter. Nah, tali siapakah yang lebih panjang? Apakah talinya Edo atau Beni atau Lani atau miliknya Udin? Ya, yang lebih panjang adalah miliknya Lani, karena punya Lani itu 3/5 meter. 3 bagian dari 5 bagian yang ada. Berarti yang paling panjang adalah milik Lani. Soal selanjutnya adik-adik, ibu memiliki 1/4 kilogram telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kilogram telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kilogram telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Nah, berarti punya ibu 1/4 kilogram. Lalu ibu membeli lagi 1/4, berarti ditambah 1/4. Ayah pulang membawa 2/4, berarti ditambah 2/4 lagi. Maka kita jumlahkan. Penyebutnya sudah sama, cukup kita tuliskan 1 kali saja. Lalu pembilangnya kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Berarti jumlah telur ibu sekarang ada 4/4 kilogram. Nah, jumlah telur ibu sekarang ada 4/4 kilogram. Sebenarnya adik-adik kalau ada 4/4 bilangan pembilangnya dan penyebutnya sama, itu sebenarnya sama dengan 1 adik-adik. Berarti 4/4 kilogram itu sama dengan 1 kilogram. Seperti itu sebenarnya, tapi kalian belajar dulu pada penjumlahannya saja. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.